Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesa Radityansa dari kelas 03 TPLP 006. Di video kali ini saya akan menjelaskan static routing. Pengertian routing. Routing adalah sebuah proses yang terjadi pada paket yang memiliki fungsi untuk meneruskan jaringan satu ke jaringan yang lain melalui sebuah protokol atau internet. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa routing atau yang disebut perouteran itu merupakan sebuah metode yang dilakukan melalui sebuah jaringan untuk mengirim paket menuju ke sumber tujuan. Fungsi routing adalah menyambungkan bagian dari jaringan lain untuk dikirimkan data. Jadi, dengan dilakukannya perouteran ini, komputer akan bisa meneruskan sebuah pesan serta mengirim data komputer lain secara akurat, baik itu jarak yang dekat maupun jarak yang jauh pun sekalipun. Jenis-jenis routing. Yang pertama ada routing statis. Jenis perouteran selanjutnya memiliki definisi perouteran yang melakukan penambahan router melalui kabel perouteran secara manual. Ciri khas dari perouteran ini sesuai dengan namanya statis sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan kecuali jika admin melakukan perubahan. Nah, karena tidak memungkinkan adanya perubahan, ini sehingga perouteran akan sangat cocok untuk jaringan yang memiliki router yang sedikit. Yang kedua, router dinamis. Jenis perouteran yang terakhir berdasarkan konfigurasinya yaitu dinamis. Pengertian jenis perouteran ini bisa dipakai untuk menemukan sebuah jaringan serta melakukan pengupdatean tabel perouteran secara otomatis. Berbeda dengan perouteran statis yang identik dengan cara manual. Jenis yang satu ini sudah melakukan penerapan dengan cara otomatis. Nah, untuk cara kerjanya dilakukan berdasarkan konfigurasi yang telah dibuat oleh administrator. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama ada pemisahan jaringan. Dalamnya ada keamanan. Router dapat memisahkan jaringan lokal dari jaringan eksternal, memberikan lapisan keamanan tambahan. Yang kedua, segmen jaringan memungkinkan pemisahan perangkat atau departemen dalam jaringan yang lebih besar. Yang kedua ada routing dan pengalihan paket. Yang pertama ada efisien, yang kedua ada kontrol jaringan. Yang ketiga ada NAT atau Network Address dan Translation. Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada pengelolaan alamat IP. Kekurangannya, yang pertama ada konfigurasi dan pemeliharaan. Yang kedua ada ketergantungan pada listrik. Yang ketiga ada keamanan terkait dengan wireless. Nah, langkah selanjutnya cara mengimplementasikan static routing. Langkah selanjutnya saya membuat static routing menggunakan Cisco Tracer. Langkah pertamanya saya membagi 4 bagian. Yang pertama network area 1, network area 2, network area 3, network area 4. Langkah selanjutnya saya membuat PC atau client, switch, dan router, di mana masing-masing saya sudah membagikan IP-IP masing-masingnya ya. Cara selanjutnya mengkonfigurasi IP ke dalam PC atau client. Jadi diklik langsung ke menu desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya, IP subnet max-nya itu akan terisi sendiri karena mengikuti IP prefix-nya. Maksudnya IP prefix. Maksudnya dari prefix-nya. Default gateway-nya 192
16.16.1 diisi kepada klien kedua, klien ketiga, dan klien keempat dengan IP yang sudah ditentukan dari masing-masing PC atau klien. Langkah selanjutnya, saya memasukkan IP ke dalam router. Yang pertama, ini bisa pakai CLI, bisa pakai config juga ya. Nah, jadi di grafik ini diisi di bagian networknya ini 192.16.0.0 karena itu IP-nya ada di network area 3 dan networknya itu 172.33.0.0 itu ada di network area 4 atau bagian sini karena data dari PC 1 atau 2 melewati routernya itu dimasukkan IP network area 3 dan 4, maka akan menyeberang di network area sini ya, dan kuning dan hijau ini. Jika sudah, maka akan diklik add-nya ini. Langkah selanjutnya IP router kedua di bagian statik networknya itu 192.168.16.0.0 ada di IP-nya di sini ya, network area 1 karena terus networknya itu 172.33.0.0, maka ada di sebelah sini. Kenapa? Karena sama halnya kayak PC 11 network area 1 akan melewati 2 dan 3, maka akan sampai ke network area 4. Dan yang selanjutnya ke router 3 statiknya 172.16.0.0/16 ada di network area 1 di bagian kiri karena network hopnya itu 192.168.16.0 ada di sebelah sini network area 3 karena berseberangan melewati network area 3, network area 2, dan network area 1. Misalnya sudah dimasukkan IP-nya di konfigurasi interrouter, maka langkah selanjutnya saya akan mengirim data dari PC 1 ke 2, terus PC 3 ke 4, dan kalau misalnya menyeberang dari PC 2 ke 3 akses dari 1 ke 4 pilot. Kalau misalnya pilot klik 2 kali aja, maka bakalan, jika sudah sukses ini berarti kayak sudah bisa nyebrang gitu dari network 1 ke network 4. Dan saya mencoba simulasinya seperti ini.
Nah, maka dari paket klien 1 dan klien 2 akan terkirim ke, klien 3 dan 4. Dan jika sudah diterima dari klien 3 dan 4, maka paketnya itu akan datanya itu akan dikembalikan lagi atau dikirim lagi melalui di switch, router, ke switch lagi baru ke klien tersebut lagi, ke pengirim pertama lagi.